Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat dari Bu Yati ya. Apakah hari ini kalian sudah siap dengan pembelajaran yang baru? Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kalian simak penjelasan dari Bu Yati. Oke, tetap semangat. Nah, anak-anak, tema 1 sudah kita selesaikan bersama-sama. Sekarang kita menginjak di tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Adapun di tema 2 ini ada 3 subtema, yaitu 1. Rukun dalam perbedaan, 2. Bekerja sama mencapai tujuan, dan ketiga, bersatu kita teguh. Nah, yang akan kita pelajari saat ini yaitu subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan. Berbicara masalah rukun dalam perbedaan, tentu kita ingat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, agama yang berbeda, ras yang berbeda, tetapi rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, yaitu tanggal di mana Indonesia dinyatakan merdeka, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, bagaimana proses teks proklamasi itu bisa terjadi? Mari kita pelajari lebih lanjut lagi. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Yang kamu lihat pada layar monitor itu adalah teks asli yang pada waktu itu ditulis pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno, dan di situ masih terlihat ada coret-coretan dan mungkin tulisannya yang terkesan buru-buru. Yang kalian lihat pada saat ini itu adalah teks proklamasi yang sudah diketik, dan teks itu juga yang dibacakan oleh Bapak Soekarno dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, lebih lanjut yang perlu kalian tahu bahwa teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Hadir pula pada saat itu yaitu B.M. Dyah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk
berkumpul. Bagi bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan juga diwujudkan dalam bentuk tarian. Seperti contoh yang kamu lihat, di situ ada gambar, itu adalah tari lego-lego. Lego-lego adalah suatu pertunjukan tarian yang berasal dari Pulau Alor Pantar, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tari lego-lego mempunyai makna persatuan dalam kesatuan. Tari alor ini merupakan tarian adat. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Tarian kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ini. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yaitu lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Setiap tarian mempunyai pola lantai yang berbeda. Semua tarian pasti punya pola lantai. Yang kamu lihat saat ini ada gambar pola lantai, ada yang vertikal, diagonal, dan melengkung. Nah, yang kamu lihat pada saat ini itu juga pola lantai, tetapi hanya satu baris. Kalau yang sebelumnya tadi sama-sama model diagonal atau bentuk diagonal tetapi dua baris. Yang saat ini kamu lihat adalah diagonal satu baris, kemudian ada pola lantai segi 5, ada garis lurus ke depan, ada juga model zigzag, ada lingkaran, dan juga diagonal satu baris. Sekarang kita beralih pada cara tumbuhan beradaptasi. Ada berbagai cara tumbuhan beradaptasi. Yang pertama dengan cara hidrofit. Nah, tumbuhan yang beradaptasi dengan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, seperti yang kamu lihat gambar di situ, tumbuhan yang beradaptasi secara hidrofit ada bunga teratai, ada melati air, dan juga ada kangkung yang sering kita pakai untuk sayur. Yang kedua adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara higrofit. Nah, tumbuhan apa yang bisa berkembang biak dengan cara higrofit? Yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Seperti yang contoh di sini, yaitu tumbuhan lumut. Tentunya kalian semua tahu tumbuhan lumut. Kemudian pakis yang biasanya daun yang masih muda menggulung. Kemudian ada sirih Cina yang biasanya tumbuh di got-got. Dan yang ketiga adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara xerofit. Nah, tumbuhan apa yang berkembang biak dengan xerofit?
Yang berkembang biak dengan cara xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Contohnya adalah tumbuhan lidah buaya. Semua tahu kan? Lidah buaya yang berguna untuk menebalkan rambut. Kemudian tumbuhan kaktus itu juga bisa berkembang biak dengan xerofit. Kemudian bunga cocor bebek, mungkin kalian ada yang punya. Nah, contoh-contoh itu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara xerofit. Sekarang beralih ke matematika. Kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Istilah bilangan pecahan dalam ilmu matematika terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, jenis-jenis bilangan pecahan ada 5, yaitu bilangan pecahan biasa, bilangan pecahan murni, bilangan pecahan campuran, bilangan pecahan desimal, dan bilangan pecahan persen. Bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Contohnya 1/4 dengan 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut, atau 4/5 dengan 4 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebutnya. Bilangan pecahan murni. Bilangan pecahan murni adalah bilangan pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat serta berlaku pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan murni dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, akan tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Contohnya 1/8, 3/8, 7/9, dan seterusnya. Bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran adalah bilangan yang tersusun dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 2 1/2, 5 1/2, 3 3/4, dan seterusnya. Bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang dengan pembilangnya 10, 100, dan seterusnya. Penyebutnya misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian ditulis dengan tanda koma. Contohnya bentuk per10 atau 7/10 adalah 0,7. Bentuk per100 adalah 0,30. Bentuk per1000 misalnya 0,200. Bentuk per10.000 contohnya 0,6000. Bilangan pecahan persen. Bilangan pecahan persen adalah bilangan yang bentuk pecahannya adalah per100 namun beda bentuk penulisannya. Misalnya bentuk pecahan 5% artinya sama dengan 5/100. Contoh lagi, 65% adalah sama artinya 65/100. Misalnya lagi 200% artinya sama dengan 200/100.
Kemudian, tata cara penulisan bilangan persen adalah menggunakan simbol persen. Contohnya, 5% artinya 5/100, 55% artinya 55/100. Contoh soal bilangan pecahan pertama. Contoh soalnya, yang merupakan bentuk pecahan dari 30% adalah titik-titik. Nah, pembahasannya yaitu bentuk persen jika ditulis dalam bentuk pecahan akan bermakna per 100, sehingga 30% sama dengan 37/100. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah 37/100. Contoh soal bilangan pecahan kedua. Bentuk desimal 0,37 jika dijadikan persen adalah titik-titik. Nah, pembahasannya yaitu 0,37 memiliki dua angka di belakang koma, artinya per 100, sehingga 0,37 sama dengan 37/100. Jadi berapa isinya? Isinya adalah 37/100. Contoh soal bilangan pecahan ketiga. Soalnya, bentuk pecahan dari 25% adalah titik-titik. Nah, cara penyelesaiannya, bentuk 25% jika diubah dalam pecahan menjadi 25/100. Bentuk tersebut masih bisa disederhanakan dengan membagi nilai 25 untuk pembilang dan penyebut, yaitu 25/100 sama artinya 25 dibagi 100. Jadi hasil 25/100 adalah 1/4. Contoh soal bilangan pecahan keempat. Soalnya yaitu bentuk pecahan 12/16 jika diubah menjadi desimal adalah titik-titik. Nah, cara pemecahannya yaitu pecahan 12/16 dapat disederhanakan dengan membagi 4. Karena 12 bisa dibagi 4, 16 juga bisa dibagi 4. Sehingga menjadi 3/4 atau hasilnya adalah 3/4. Nah, 3/4 jika dijadikan desimal maka menjadi 0,75. Contoh soal bilangan pecahan kelima. Soalnya, bentuk pecahan 5/8 jika diubah dengan persen adalah titik-titik. Nah, cara penyelesaiannya adalah 5/8 sama dengan 0,625 kali 100 sama dengan 62,5%. Contoh soal bilangan pecahan ke-6. Soalnya, bentuk persen dari pecahan 3/10 adalah titik-titik. Nah, cara penyelesaiannya yaitu 3/10 sama dengan 0,3 dikalikan 100 sama dengan 30%. Contoh soal bilangan pecahan ke-7. Soalnya yaitu urutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, bilangannya adalah 5/8, 30%, 0,75, dan 0,8. Nah, cara penyelesaiannya, terlebih dahulu ubah semua bilangan dalam bentuk desimal. 58 bentuk desimalnya adalah 0,625.
atau 30%. Sama dengan 30/100. Sama dengan 0,3. Sekarang kita sudah dapatkan bilangannya, yaitu 0,625, kemudian 0,3, 0,75, dan 0,8. Jadi urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 0,3, 0,625, 0,75, dan 0,8. Ingat bahwa 0,3 adalah 30% dan 0,625 adalah 5/8. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Yati. Sekarang kamu kerjakan soal-soal di bawah ini. Kalian akan mengubah bentuk pecahan biasa di bawah ini menjadi bentuk pecahan desimal. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.